Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat untuk berkumpul, nikmat untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang telah Allah amanahkan kepada kita semua, dan nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak. Untuk itu, marilah kita wajib mensyukurinya, salah satunya dengan menghadiri kajian majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah, di penghujung bulan Juli, tanggal 31 Juli 2023, ataupun bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, menambah ilmu kita dengan menghadiri kajian sirah Nabi SAW yang insya Allah akan dipandu oleh yang akan dibimbing oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insya Allah untuk kajian malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan pada kajian pekan lalu, yakni subtema kajian pada malam hari ini yakni tentang hadisul ifki ataupun juga berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anhu. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab majelis ilmu online bersama Bumiku Mengaji. Yang pertama, jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita jadikan kajian ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, menutup aurat, serta menjaga adab majelis yang mulia sesuai dugaan syariah Islam. Berikutnya, bagi jemaah yang hadir ataupun juga yang join di Zoom meeting ini, kami himbau kembali agar menggunakan nama asli ataupun nama asli agar kami dapat saling mengenali, saling bersilaturahmi, dan tentu saja agar terhindar dari fitnah yang ada. Berikutnya, bagi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi jemaah yang ingin bertanya nanti, disilahkan pertanyaannya boleh disampaikan melalui chat box pada Zoom meeting ini, ataupun juga mengacungkan tangannya dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Dan bagi jamaah yang pekan lalu dikarenakan penyelenggaraan kajian sirah Nabi SAW Senin pekan lalu diadakan lebih malam dan materi pun memang cukup lama atau cukup panjang, sehingga untuk rubrik pertanyaan kami pending pada pekan lalu karena terlalu larut. Untuk itu, bagi jamaah yang merasa pekan lalu ingin bertanya namun belum mendapatkan kesempatan, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti oleh moderator akan dibantu dibacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bagi yang jemaah di antara jemaah sekalian ada yang merasa tertinggal dari topik-topik kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, rekaman kajian dapat disimak melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Insya Allah untuk kajian tersebut akan kami simpan di YouTube dan jemaah dapat mengklik dengan keyword ataupun juga judul materi yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Selanjutnya, bagi jemaah yang ingin bertanya,
yang pekan lalu belum sempat disampaikan pertanyaannya dikarenakan waktu yang telah larut malam. Oleh karena itu pada malam hari ini kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya disampaikan melalui chat box pada aplikasi Zoom Meeting ini. Ataupun juga dapat bertanya secara interaktif atau bertanya langsung bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon bersabar untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir. Demikian barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah baru saja join di Zoom meeting ini. Kita nantikan beberapa saat sambil mempersiapkan beliau, mempersiapkan segala sesuatunya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Hai Ustaz. Hayakallah ya Ustazuna. Allah barik fiik. Hayakumullah. Alhamdulillah, Allah barik fiik ya Ustazuna. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ustazuna Ali baru saja join di Zoom meeting ini dan waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami persilahkan langsung saja kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir untuk memulai kajian malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, hidayah yang luar biasa, yang merupakan hidayah yang dengannya seorang hamba diberikan keselamatan dunia sebelum keselamatan akhirat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di antara bentuk kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi SAW adalah hadirnya kita pada momen-momen talabul ilm, kesempatan-kesempatan kita menuntut ilmu, yang dengannya kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasulullah SAW, dan semakin mengenal dinul Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan bagi kita. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah lanjutan dari pembahasan kita dari peperangan Al-Muraisi', ya, yang merupakan di dalam rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat itu, sebagaimana kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya, bagaimana upaya orang-orang munafikin kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang pada saat itu mereka berupaya untuk menghasut kaum muslimin dan kaum mukminin. Nah, itu di antara peristiwa besar yang mereka lakukan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa ayat dari surat, bahkan satu surat, yaitu surat Al-Munafiqun, yang menjelaskan dan membongkar aib-aib mereka. Dan kemudian tidak kalah besarnya dengan peristiwa itu, yaitu hadithul ifk, ya, peristiwa kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang munafikin terkait dengan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan peristiwa ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terjadi juga pada peristiwa perang Muraisi' ini tadi, ya, sebagaimana itu dijelaskan oleh dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan itu adalah fitnah terbesar yang dilemparkan oleh orang-orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terutama kepada keluarga beliau, kepada wanita yang termulia, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk mengetahui seperti apa terjadinya tragedi atau fitnah besar ini tadi, yang dikenal dengan hadithul ifk, ya, fenomena kebohongan, ya, hadis itu artinya fenomena atau tragedi, ya, al-ifk artinya kebohongan, kedustaan. Kita akan mendengar langsung dari apa yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan tentang peristiwa ini secara lengkap, sebagaimana di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab maghazi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja aqra'a baina azwajihi فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau ingin pergi, beliau selalu mengundi, ya, mengundi nama-nama di antara istrinya. Siapa yang keluar namanya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bepergian tersebut. Nah, ketika perang Banil Mustaliq atau perang Muraisi' ini tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengundi sebagaimana yang biasa beliau lakukan, dan keluarlah namaku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku pun bersama beliau keluar pada perang ini, Banil Mustaliq, setelah diturunkannya hijab. Kita telah membahas akan hal ini, bahwa peristiwa ini setelah diturunkannya syariat hijab. Dan kemudian aku dibawa di haudaj. Jadi haudaj itu adalah sebuah kemah kecil yang ditaruh di atas onta, ya, yang semacam kubah gitu, yang ditaruh di atas onta, dan wanita itu berada di dalam kubah tersebut, ya, sebuah kubah tertutup, dan wanita ada di dalam kubah tersebut sehingga tidak terlihat oleh manusia yang lainnya. Karena setelah diturunkannya hijab, begitulah kaum muslimah di zaman itu. Walaupun keluar bersama rombongan laki-laki, mereka tidak terlihat. Aku ditempatkan di sana, dan
Kami pun melakukan perjalanan sampai selesainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari peperangan tersebut. Dan beliau pulang ke kota Madinah. Beliau bermalam di salah satu tempat. Ya, di setiap malam, ketika malam beliau bermalam. Sehingga ketika di salah satu malam diumumkan untuk istirahat, maka kami pun bermalam di sana. Aku pun ketika sudah diizinkan untuk istirahat, aku pun turun dari haudaj itu, dari kemah yang di atas onta ini tadi. Dan aku berjalan sampai melewati rombongan pasukan. Ya, setelah urusan Aisyah selesai, beliau balik. Ketika beliau balik, beliau pegang dadanya, ternyata kalungnya terputus. Ya, kalungnya terputus. Maka aku pun balik mencari kalungku. Sehingga aku tertahan, sehingga aku agak lama mencari kalung tersebut. Ya, dan rombongan pasukan ini melakukan perjalanan selanjutnya. Dan mereka membawa ontaku, menuntun ontaku yang di situ di atas ontanya ada haudas ini tadi, kemah kecil ini tadi. Mereka berjalan tanpa menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalam sana. Ya, mereka mengira aku di dalam haudas tersebut. Karena para wanita di zaman itu, ya kata Aisyah, dulu aku masih kecil, masih tidak gemuk. Ya, ketika beliau menceritakan kan sudah tua. Nah, dia menyampaikan bahwa waktu itu aku masih ramping, masih kecil, sehingga tidak disadari. Kami makannya sedikit, tidak disadari bahwa di atas onta itu tidak ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka tidak menduga bahwa onta yang ringan ini dikiranya bahwa memang ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau memang pada saat itu beliau menyampaikan wa kuntu jariyatan haditsatas sin. Aku masih sangat remaja sekali. Sehingga tidak diduga kalau aku tidak ada di dalamnya. Maka mereka pun berjalan pergi. Setelah aku menemukan kalungku dan pasukan sudah berjalan, aku balik. Dan ternyata setelah aku balik, aku tidak mendapati siapapun. Tidak mendapati siapapun. Maka aku baliklah ke tempat di mana aku duduk tadi di awal. Dan aku mengira nantinya, insya Allah mereka akan mencari-cariku. Ya, karena mereka akan menyadari bahwa aku tidak ada, akan kembali dan mencari-cariku. Nah, di saat itu aku duduk di tempat aku berdiam di sana, dan kemudian aku buka hijabku, kata Aisyah. Aku buka hijabku dan aku pun tertidur. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aku pun tertidur. Dan ternyata kata beliau, ada salah seorang sahabat yang lainnya bernama Safwan ibnul Mu'attal as-Sulami. Ya, Safwan ibnul Mu'attal as-Sulami. Juga di antara orang yang tertinggal dari pasukan tersebut. Dan Safwan ini, dia berjalan di malam itu, karena dia termasuk orang yang tertinggal, dia berjalan di malam itu, dan dia melihat bayangan hitam yang sedang tertidur. Maka dia menghampiriku. Dan ketika dia melihatku, ya, ketika melihatku, dia mengenaliku. Karena memang Safwan pernah melihatku, kata Aisyah, sebelum disyariatkannya syariat hijab. Ya, sebelum adanya syariat hijab, Safwan pernah melihatku. Maka ketika dia melihat diriku, langsung dia mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan seperti itu. Ya, dengan suara lantang dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dianggap sebagai sebuah musibah. Ya, bagaimana Ummul Mukminin tertinggal dari rombongan pasukan besar. Ya, maka dia istirja. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fastayqadhtu bistirja'ihi hina arafani fakhammartu wajhi bijilbabi. Maka aku pun terbangun dengan ucapan innalillah yang dia ucapkan ketika dia mengenaliku. Maka ketika aku terbangun tiba-tiba aku langsung menutup wajahku dengan jilbabku. Langsung ditutup. Wallahi ma kallamni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'i. Demi Allah, kata Aisyah, dia tidak pernah berbicara satu kata pun. Dan aku tidak mendengar satu kata pun selain ucapan innalillahnya dia saja. Setelah itu dia turunkan ontanya, sampai ontanya itu benar-benar terduduk. Aku menaiki onta tersebut, dia berjalan menuntun onta itu. Tidak ngomong sama sekali, satu kata pun sama sekali tidak bicara. Dan kemudian kami pun menghampiri pasukan. Ya, besoknya kami menghampiri
kami menemui rombongan pasukan yang di saat itu sedang istirahat di siang hari. Ya, mereka sedang istirahat di siang hari, dan ketika manusia rombongan orang-orang ini melihat kedatanganku yang dituntun ya di atas onta oleh Sofwan ibn Mu'attal, ya, ini kata Aisyah, wa halaka man halaka wa kana alladhi tawalla al-ifka Abdullah ibn Ubay bin Salul. Manusia melihat itu, rombongan orang-orang melihat itu, binasalah orang-orang yang binasa pada saat itu, yang mereka berprasangka buruk, yang mereka ini menganggap hal-hal yang negatif, dan di antara yang paling besar menanggung dosanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah orang yang paling dominan yang menyebarkan berita bohong ini. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sampai di kota Madinah, aku pun sakit, kata Aisyah. Aku pun sakit kurang lebih 1 bulan. Dan manusia menyebarkan berita yang luar biasa tentang berita-berita bohong ini tadi. Ya, yang itu dinukil, diucapkan oleh orang-orang yang memang menyebarkan kebohongan ini. Dan aku tidak dengar sama sekali. Ya, karena memang Aisyah di rumah. Aisyah, ya ini beda dengan zaman kita sekarang, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Aisyah di rumahnya, ya kalau itu terjadi di zaman sekarang, walaupun di rumah tapi dengan gadget, antum ikut menyebarkan beragam jenis gosip timur dan barat, utara, selatan, dan yang lain sebagainya. Namun di saat itu ketika di rumah dia tidak mendengar apapun. Cerita apapun, gosip apapun, kebohongan apapun, dia tidak dengar sama sekali. Wala ash'ur bi syai'in min dzalik. Ya, aku tidak merasakan sedikit pun tentang berita bohong ini tadi. Illa anni qad ankartu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Namun yang aku herankan satu hal saja, yaitu aku melihat perubahan dari kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku ketika aku sakit. Beliau, ya, di masa aku sakit ini, beliau menemuiku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bertanya, "Kaifatikum?" Tsumma yansarif. Bagaimana keadaanmu? Setelah itu beliau pergi. Ya, itu yang sering kali kata beliau, "Fadzaka alladhi yuribuni wa la asy'uru bisyarr." Itu yang membuat aku agak heran. Kok nggak biasa-biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuman begitu saja. Harusnya dengan kelemah lembutan yang lebih. Namun aku pun tidak meragukan hal buruk apapun, kata Aisyah. Sama sekali. Maka suatu malam, ya, aku keluar di malam hari karena ada keperluan tertentu, ditemani oleh Ummu Mistah. Ini pengalaman Aisyah yang sebelumnya ketika dia keluar sendirian dari ontanya ini tadi, yang menyebabkan apa yang terjadi kepada dirinya itu menjadi pelajaran bagi Aisyah. Maka di saat sesudahnya beliau tidak pernah lagi keluar sendirian, ya, selalu ditemani oleh seseorang radhiyallahu anha. Maka pada malam itu dia dari rumahnya, dia ditemani dengan Ummu Mistah, ya, ibunya Mistah, menuju satu tempat. Posisi dulu. Nah, kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Aisyah keluar bersama Ummu Mistah ke salah satu tempat yang disebut dengan Manasih, ya, satu tempat dataran tinggi yang ada di sana, di rumah, ya, di dekat rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu semacam toilet tapi posisinya di luar rumah, ya, posisinya toilet di luar rumah yang agak jauh dari rumah, tidak berdekatan dengan rumah. Dan kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami biasa keluar di waktu malam dan ditemani dengan seseorang. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Biasanya kalau orang wanita masyarakat jahiliyah terdahulu, mereka orang-orang Arab terdahulu ketika mau ke toilet, mereka tidak ada toilet. Mereka ke tempat di tengah padang pasir, mereka buang air di sana, setelah itu mereka balik, ya, sebelum adanya toilet. Nah, setelah ada toilet, dibangunlah toilet ketika di kota Madinah, tidak jauh dari rumah-rumah mereka. Kemudian aku pergilah ke sana bersama Ummu Mistah. Dia adalah putri dari Abu Ruhm bin Abdi Manaf, ya, ibunya adalah putri dari Sakhar bin Amir, yang merupakan bibi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang anaknya Ummu Mistah ini adalah Mistah bin Utsatsah. Ya, Mistah ini
ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, adalah keponakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keponakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Mistah ini ibunya termasuk di kalangan muhajirin, ya. Dan Mistah itu sendiri ikut hadir dalam perang Badar. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, maka dia dijamin kehidupannya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, karena Mistah ini masih kerabatnya. Mistah ini masih kerabat. Ummu Mistah, ibunya adalah kerabatnya, maka semua ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibunya Mistah ini jalan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku setelah balik menuju rumahku, ya, selesai urusanku semuanya, Ummu Mistah sambil memakai jubahnya, beliau mengatakan, "Ta'isa Mistah." Ya, celaka Mistah, kata ibunya Mistah ini tadi, mengatakan celaka terhadap anaknya. Maka kemudian aku komentari perkataan ibunya Mistah ini tadi, "Bi'sa ma qult atasubbina rajulan syahida badran." Kenapa kamu mengatakan seperti itu kepada anakmu? Kenapa kamu menghina seseorang yang pernah menyaksikan perang Badar? Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang ikut menyaksikan perang Badar memiliki kedudukan yang luar biasa pada diri kaum muslimin pada saat itu. Maka kemudian ibunya Mistah berkata, "Hai hantah, awalam tasma'i qal ma qal?" Hai perempuan, apa kamu tidak tahu apa yang diucapkannya? Kemudian aku pun bertanya, apa yang diucapkannya? Maka di saat itulah ibunya Mistah menceritakan tentang ucapan orang-orang ahlul ifk, ya, orang-orang yang menyampaikan berita bohong tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, "Fazdattu maradan ala maradi." Aku tambah sakit di atas kesakitanku. Ya, aku semakin tambah sakit di atas kesakitanku. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Aisyah pun menyampaikan, maka ketika aku sampai di rumahku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku, mengucapkan salam dan bertanya, "Kaifatikum? Bagaimana keadaanmu?" Kemudian aku mengatakan, "Ata'dzanu li an ati abawai?" Ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku jika aku ingin bertemu dengan kedua orang tuaku? Ya, menemui kedua orang tuaku. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang istri, walaupun untuk menemui kedua orang tuanya, dia harus meminta izin kepada suaminya. Aisyah mengatakan, "Wa ana hina idzin uridu an astayqin al-khabara min qibalihima." Ya. Intinya Aisyah itu maunya adalah untuk mencari informasi benar tidaknya, seperti apa berita yang tersebar tentang dirinya ini tadi. Karena dia sama sekali tidak mendengar, tidak mengetahui sama sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan. Ya, tapi niatan ini tidak disampaikan kepada Nabi, itu ada apa yang ada di dalam hati Ummul Mukminin. Maka aku pun mendatangi kedua orang tuaku. Aku bertanya kepada ibuku, "Ya ummatah, ma yatahaddatsun nas?" Wahai ibu, apa yang digosipkan oleh orang-orang? Kemudian ibunya pun mengatakan, "Ya bunayya, hawwini alaik." Wahai putriku, tenang kamu, tenangkan dirimu. Fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dhara'iru illa aktsarna 'alaiha. Sabarkan, tenangkan dirimu wahai putriku, demi Allah sedikit sekali wanita yang memang dia sangat cantik dan dia menjadi istri kesayangan suaminya serta memiliki banyak madu, kecuali memang, artinya banyak madu, antum tahu ya bahwa ada kompetitornya Aisyah, kecuali banyak orang yang membicarakan hal buruk tentang wanita tersebut, banyak yang iri, ya, banyak yang hasad. Kemudian Aisyah pun bertanya, "Subhanallah, walaqad tahaddatsan nasu bihadza." Maha suci Allah, apakah memang orang-orang membicarakan hal ini? Ya, dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih, Aisyah bertanya kepada ibunya, "Apakah ayahku tahu?" Waqad alima bihi abi. Apakah abiku, ayahku tahu, Abu Bakar radhiyallahu an? Maka ibunya mengatakan iya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tahu tentang gosip ini. Na'am, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga dengar tentang gosip ini. Maka aku pun menangis. Sampai wasami'a Abu Bakrin sauti wa huwa fil baiti yaqra. Aku menangis. Saat itu ayahku
lagi di rumah sedang ngaji, sedang baca Quran. Dan dia mendengar tangisanku. Kemudian Abu Bakar pun bertanya kepada ibuku, kenapa dia? Maka kemudian ibunya mengatakan, balaghahal ladzi dzukira min sya'niha. Telah sampai berita kepadanya tentang gosip tentang dirinya. Maka Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar menangis dengan mengatakan, aqsamtu alaiki ay bunayya illa raja'ti ila baitika. Aku bersumpah wahai putriku, pulang ke rumah suamimu, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku balik ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mengandung adab dan ajaran, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa konflik yang terjadi antara suami istri, ketika misalnya seorang istri itu balik ke rumah ayahnya, bukan berarti ayah itu menjadi kompor pemanas. Namun dalam hal ini bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan kepada putrinya, balik ke rumah suamimu. Ini di antara adab di dalam adab Islam, adab di dalam rumah tangga, yang dengannya semakin dengan mudah meredakan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam banyak rumah tangga. Berbeda dengan ketika misalnya seorang putri, dia pulang ke rumah orang tuanya, menceritakan tentang suaminya, dia menangis, dia meraung, dia meratap, dia menuduh. Kemudian yang terbawa emosi ayah dan ibu sang putri, kemudian kamu di sini, nanti saya panggilkan pengacara, lawyer, nanti kita gugat cerai dan lain sebagainya. Maka itulah yang terjadi di saat ini, tingginya angka perceraian ketika banyaknya orang-orang tua yang tidak siap menjadi mertua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan ketika Aisyah bertanya, apakah Rasulullah SAW tahu? Apakah ayahnya Abu Bakar tahu? Maka ketika dikatakan oleh ibunya benar, Rasulullah SAW dan ayahnya tahu, maka jatuhlah Aisyah pingsan. Beliau pingsan dengan ini. Dan kemudian ketika dia terbangun, dia demam badannya, ya, dan kemudian dia malam itu dia menangis, tidak bisa tidur sampai pagi hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua orang dari dua orang sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Ya, ini dua orang ini memang dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin musyawarah dengan dua orang ini. Dua orang ini karena orang terdekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang besar kemungkinan atau yang hampir tidak ada kemungkinan mereka mengandung hasad dan tidak ada hasad terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, antara Ali atau Zaid bin Harithah radhiyallahu atau Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dan kemudian dua orang ini juga karena memiliki cinta yang sangat besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka akan tulus menyampaikan gagasan dan lainnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga yang tidak bersinggungan langsung dengan gosip yang tersebar. Karena bisa jadi ketika pada saat itu antum tahu bahwa permasalahan ini pada putri Abu Bakar. Jadi Nabi SAW tidak konsultasi kepada Abu Bakar dan juga tidak konsultasi kepada Umar, karena putrinya Umar juga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang potensi di antara para wanita, potensi di antara wanita kaum muslimin pada saat itu, di antara istri yang mustahil untuk sebentar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW memanggil Usamah dan Ali bin Abu Thalib, kata Aisyah. Dan Nabi bertanya tentang kondisi hal ini. Karena pada saat itu wahyu tidak turun. Dan Nabi SAW berkonsultasi kepada dua orang ini terkait dengan rencana Nabi untuk menceraikan istrinya. Ya, rencana Nabi untuk menceraikan Aisyah. Ya, Usamah ketika ditanya oleh Nabi SAW, ya, dan dengan penuh keyakinan bahwa Aisyah mustahil dengan segala tuduhan yang ada, dengan segala apa yang ada pada diri Aisyah,
Maka dia mengatakan, Usama mengatakan, ya Rasulullah, ahluka wa man a'lamu illa khairan. Ya Rasulullah, keluargamu. Kami tidak mengetahui apapun tentang keluargamu kecuali kebaikan. Kecuali yang baik. Adapun Ali bin Abu Thalib dia mengatakan, ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaik, wan nisa'u siwaha kathir, wa in tas'alil jariyata tasduq. Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menempatkanmu di tempat yang sempit, kata Ali bin Abu Thalib. Dan banyak, wanita itu sangat banyak. Jika kamu tanya kepada wanita ini, tanya langsung kepada Aisyah, dia pasti mengucapkan jujur dengan apa yang terjadi. Kata Ali bin Abu Thalib seperti itu. Maka Nabi SAW pun memanggil Barirah. Dan bertanya, ai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuk? Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang membuat kamu curiga pada diri Aisyah? Maka Barirah mengatakan, la walladhi ba'athaka bil haqq ma ra'aitu 'alaiha amran ughmisuhu 'alaiha akthara min annaha jariyatun hadithatus sinni tanamu an ajini ahliha fata'tid dajinu fatakulu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, aku tidak melihat sesuatu pun yang aku cela pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah seorang putri ya yang sangat sederhana, yang dia tidur di adonan keluarganya. Dia datang dengan kesederhanaan, dia makan dengan sederhana. Inilah Aisyah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Barirah menyebutkan bahwa sebagian sahabatnya menegur Barirah, ya, menegur Barirah dengan mengatakan usduqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu harus berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Barirah pun menegaskan, subhanallah, wallahi ma alimtu 'alaiha illa ma ya'lamu saighu 'ala tibri adh-dhahabil ahmar. Ya. Subhanallah, maha suci Allah. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dirinya seperti mengetahuinya seorang yang sedang menyepuh emas. Ya, aku sangat kenal dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai berita itu pun tersebar sampailah kepada Sofwan ibnul Mu'attal radhiyallahu anhu. Dan dia berkata, subhanallah, wallahi ma kashaftu kanafa untha qat. Kata Sofwan ibnul Mu'attal radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tidak pernah membuka jubah wanita manapun sama sekali. Sama sekali. Tidak ada satu wanita pun yang pernah aku buka jubahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di atas mimbar. Beliau bersabda, ya ma'syaral muslimin, man ya'dzuruni min rajulin qad balagani adzahu fi ahli baiti. Fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khairan. Wahai ma'syaral muslimin, wahai umat Islam, siapa yang mau menegakkan hukum untukku, untuk membelaku tentang seseorang yang telah menyakitiku pada keluargaku, sedangkan aku hanya mengetahui kebaikan pada dirinya. Kemudian Nabi menyebutkan, walaqad dzakaru rajulan. Mereka menyebut tentang seseorang yang mereka tuduhkan bersama istriku. Mereka menyebut tentang seseorang, yaitu Sofwan ibn Mu'attal. Ma'alimtu alaihi illa khairan. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Yang aku tidak mengetahui tentang orang ini kecuali orang baik. Tidak pernah bertemu sendirian dengan salah seorang dari istriku kecuali aku ada di sana. Kecuali aku bersamanya. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ana a'dzuruka minhu. Biarkan aku yang menegakkan hukum itu ya Rasulullah. In kana minal Aus darabtu unuqah. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Ya Rasulullah, jika itu dari suku Aus, orang itu dari sukunya Sa'ad bin Mu'adz, saya sendiri yang akan potong kepalanya ya Rasulullah. Karena dia adalah pemimpinnya Aus, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kalau dia dari saudara kita Khazraj, engkau yang perintahkan ya Rasulullah, kami akan menjalankan apa yang engkau perintahkan.
Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin Khazraj, dia orang saleh, kata Aisyah. Ya, Aisyah tetap yang menceritakan ini semuanya. Sa'ad bin Ubadah adalah orang saleh, adalah orang yang sangat saleh. Pemimpinnya Khazraj. Namun memiliki fanatisme terhadap suku, terhadap kabilah dan sukunya. Dia berkata, Sa'ad bin Mu'adz, "Kadzabta la'amrullahi la taqtuluhu wa la taqdir ala qatlin." Demi Allah, jangan kamu tidak bisa membunuhnya dan kamu tidak akan mungkin membunuhnya. Maka Usaid bin Hudayr radhiyallahu an, dia adalah sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau berdiri. Dia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kadzabta la'amrullahi lanaqtulanna." Kamu yang berdusta. Sungguh pasti kami akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin. Kamu ini orang munafik dan membela orang-orang munafik. Terjadi perdebatan antara Aus dan Khazraj sampai mereka hampir saling serang satu dengan yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berdiri di atas mimbar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka. Sampai Rasulullah SAW menenangkan mereka dan tenanglah mereka. Kemudian Aisyah mengatakan, di hari itu sepanjang hari aku tidak berhenti menangis. Aku tidak tidur. Di pagi hari, kedua orang tuaku bersamaku. 2 malam. Yang aku 2 malam tidak tidur dan 2 malam aku tidak berhenti menangis. Bahkan mereka sampai menduga bahwa tangisan itu akan menggerogoti hatiku. Ketika keduanya duduk di sisiku dan aku sedang dalam keadaan menangis, ada salah seorang wanita Ansar meminta izin untuk menemuiku. Kemudian wanita itu pun duduk menangis di sampingku. Ketika kami dalam keadaan yang demikian, Rasulullah SAW datang mengucapkan salam. Kemudian beliau duduk. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah duduk di sebelahku sejak tersebarnya gosip tersebut. Tidak pernah duduk di sebelahku. Untuk perhatikan bagaimana jahatnya fitnah, jahatnya gosip, ya, ketika terjadi. Bagaimana ketika terjadi pada rumah tangga manusia yang paling mulia di muka bumi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai menimbulkan keraguan yang seperti ini pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Waqad labitha syahran lam yuha ilaihi fi syani." 1 bulan penuh tidak turun wahyu tentang keadaanku. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di hadapanku, tidak di sebelahku, beliau mengucapkan, "Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Ya, seperti khutbah. Kemudian beliau mengatakan, "Amma ba'd, ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kada wa kada. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi. Fa innal 'abda idza i'tarafa bidhanbihi thumma taba ila Allah taballahu alaihi." Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentangmu begini dan begitu. Dan jika memang benar, dan jika ternyata berita itu tidak benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkanmu dari berita bohong itu. Namun jika memang kamu melakukan dosa itu, beristighfar, taubatlah kepada Allah. Karena seorang hamba ketika mengakui dosanya dan dia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Selesai, kata Aisyah, ketika selesai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan semua apa yang beliau sampaikan, mengeringlah air mataku. Sampai aku tidak merasakan setetes pun keluar dari mataku. Dan aku pun berkata kepada ayahku, "Ajib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi maqal." Tolong ayah, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulullah." Demi Allah, apa yang bisa saya jawab untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku pun berkata kepada ibuku, "Ajibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi maqal." Jawablah Rasulullah, wahai ibuku. Jawablah apa yang beliau sampaikan. Ibunya Aisyah mengatakan, "Ma adri ma aqulu li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Apa yang bisa saya jawab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban apa yang bisa aku sampaikan kepadanya? Kata Aisyah, pada saat itu aku begitu masih sangat muda.
yang aku tidak banyak menghafal Al-Quran. Dan kata beliau, wa inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadzal hadits hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Aku tidak banyak menghafal Al-Quran sehingga aku tidak bisa menyampaikan argumen, dalil, dan yang lain sebagainya. Maka Aisyah mengatakan, demi Allah, aku telah mengetahui. Kalian telah sampai kepada kalian berita ini. Sampai berita ini masuk ke dalam diri-diri kalian. Dan kalian membenarkannya. Fala in qultu lakum anni bari'atun wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah. La tusaddiquni bidzalik. Kalau aku jawab bahwa aku tidak ada sangkut pautnya dengan dosa itu. Tidak ada hubungannya dengan diriku dan Allah Maha tahu bahwa aku tidak ada sangkut pautnya dengan dosa tersebut. Kalian tidak akan percaya dengan itu. Ini berita bohong, ikhwafillah. Ketika sebuah berita bohong atau fitnah itu disebarkan, karena masifnya pemberitaan membuat kebohongan itu seakan sebuah kebenaran. Wala ini i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunni. Namun sebaliknya, ketika aku akui kebohongan tersebut, aku terima. Dan Allah tahu aku tidak melakukan dosa tersebut. Kalian bakal percaya dengan penerimaanku. Wallahi ma ajidu lakum mathalan wal tamastu isma yaqut falam aqdir alaih. Aku tidak bisa memberikan perumpamaan kepada kalian kecuali illa qaula Abi Yusuf, kecuali perkataan ayahnya Yusuf ketika dia berkata, fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya kesabaran yang baik, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kalian sebutkan, terhadap fitnah yang kalian sebarkan. Kata Aisyah, dia mengatakan adalah perkataannya ayahnya Yusuf, karena dalam kondisi saat itu dia membayang siapa namanya ayahnya Yusuf. Nabi Yakub ini nggak keluar namanya. Maka dia mengatakan, aku hanya bisa mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh ayahnya Yusuf. Fasabrun jamil. Hanya sabar yang sebaik-baiknya. Wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat satu-satunya memohon pertolongan. Ala ma tasifun. Terhadap apa yang kalian sebutkan. Maka aku pun membelakangi Rasulullah. Dia berbaring. Posisi Aisyah menangis sambil berbaring. Aku membelakangi Rasulullah SAW. Aku tidur di tempat pembaringanku. Dan aku sangat yakin bahwa aku tidak berbuat dosa tersebut. Dan aku sangat yakin wa annallaha sayubarri'uni bi bara'ati. Aku sangat yakin Allah akan menyelamatkanku dari semua kebohongan ini. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Namun aku tidak menduga bahwa Allah akan menurunkan pembelaan terhadap diriku berupa ayat-ayat yang terbaca sampai kiamat. Wala sya'ni fi nafsi ahqara min an yatakallam Allahu fiyya bi amrin yutla. Karena apa yang menimpa diriku sangat remeh. Sesuatu yang tidak ada nilainya. Yang tidak sepenting itu sampai Allah menurunkan wahyu yang kemudian dibaca sampai hari kiamat. Walakin kuntu arju an yara Rasulullah SAW fin naumi ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Yang aku harapkan semoga Rasulullah SAW melihat di dalam mimpinya. Yang dengan mimpi itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari semua tuduhan itu. Fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kharaja ahadun min ahli al-bait hatta unzila alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berdiri dari tempat duduknya. Dan semua yang di dalam ruangan itu tidak ada satupun yang berjejak dari tempatnya. Tiba-tiba turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhahu ma kana ya'khudhuhu minal buraha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengalami apa yang biasa dialami ketika orang mengalami demam yang sangat panas. Ya, pada saat itu musim dingin, tapi kemudian Nabi SAW berkeringat dengan luar biasa. Berkeringat dengan luar biasa ketika menerima wahyu. Hatta innahu la tahaddaru minhu mithlul jumani minal araq. Wahwa fi yaumin syatin. Sehingga terlihat pada wajah dan diri Nabi SAW butiran-butiran keringat bagaikan mutiara. Sedangkan pada saat itu musim yang sangat dingin. Min thiqalil qawlil ladhi yanzilu alaihi. Karena beratnya wahyu yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah menyebutkan wahyu itu inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
Wahyu itu bukanlah sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka juga di antara yang disampaikan para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah di dalam salah satu kajian beliau menyampaikan, kenapa menyampaikan materi dakwah ini walaupun singkat tapi melelahkan. Kata beliau, kadang khutbah Jumat itu paling cuma 15 menit. Tapi kenapa begitu beratnya menyedot banyak energi? Beliau mengatakan karena yang kalian sampaikan, yang disampaikan oleh kita adalah qaulan tsaqila. Firman yang berat, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang enteng, omongan-omongan biasa yang diucapkan oleh banyak orang, tapi hadza qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'amma ana hina ra'aitu min dzalika ma ra'ait fa wallahi ma farightu wa la tabalaitu. Ketika aku melihat apa yang aku lihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sama sekali tidak takut. Aku sama sekali tidak gentar. Wa qad araftu anni bari'ah. Karena aku sangat tahu aku selamat dari semua tuduhan itu. Wa anna Allah azza wa jalla ghaira zalim. Dan Allah tidak akan menzalimiku. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimiku. Wa ana abawai. Wa amma abawai. Fawalladhi nafsu Aisyata biyadihi. Ma surriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dhanantu latakhrujanna anfusuhuma faraqan min an ya'tiya min Allah tahqiqu ma qala an-nas. Adapun kedua orang tuaku, demi Allah yang jiwa Aisyah berada di tangannya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersadarkan dari kondisinya, seakan-akan aku melihat kekhawatiran mereka akan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini membuat sangat takutnya hati mereka. Saking sangat takutnya seakan ruh mereka pengen keluar dari dirinya. Karena ketakutan yang luar biasa dari kedua orang tuaku. Dari Abu Bakar dan istrinya. Sebagai jawaban Allah, pembuktian terhadap apa yang tersebar di antara manusia. Falamma suriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yadhak. Ketika Nabi SAW tersadarkan dari menerima wahyu tersebut, beliau tertawa. Wa kanat awwalu kalimatin takallama biha an qala. Ucapan pertama yang beliau ucapkan, ya Aisyah, ammallahu azza wa jalla qad bara'aki. Wahai Aisyah, adapun Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanmu dari tuduhan itu. Maka ibuku berkata, qumi ilai. Bangun kamu, kata ibunya Aisyah. Bangun, ucapkan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasihlah kepada suamimu, kepada Rasulullah sallallahu. Apa jawaban Aisyah? Fa wallahi la aqumu ilaih wa la ahmadu illallah azza wa jalla. Aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Aku tidak akan bangun untuk beliau. Namun aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surat An-Nur dari ayat 11 sampai ayat 20. Allah berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minkum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah sebagian dari kalian.
Janganlah kalian mengira berita bohong itu adalah buruk untuk kalian, tapi itulah baik untuk kalian. Bagi setiap mereka yang berbuat dosa ini menanggung dosanya. Dan Allah subhanahu, adapun orang yang menanggung dosa terbesarnya, baginya siksa yang pedih. Dan kenapa jika kalian ketika pertama kali mendengar tentang hal itu, tidak bersikap sebagaimana prasangka seorang mukmin laki-laki dan wanita terhadap diri mereka dengan prasangka yang baik. Dan mereka mengatakan, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang nyata. Dan kenapa mereka ketika sampai berita bohong ini, mereka tidak mengambil 4 orang saksi. Dan jika mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka itu adalah di sisi Allah sebagai para pendusta, para pembohong. Dan jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa dengan apa yang kalian sebarkan itu, ditimpa dengan azab yang pedih. Ketika kalian mengucapkan itu dengan lisan-lisan kalian, dan kalian menyampaikannya dengan lisan-lisan kalian yang kalian tidak mengetahuinya, dan kalian menduga bahwa itu adalah hal remeh, ringan, sedangkan hal itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kalian ketika pertama kalian mendengarkannya, mereka mengatakan, kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kenapa kalian tidak pertama kali ketika mendengarkannya tidak mengucapkan, tidak sepantasnya kami mengucapkan hal ini. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang sangat besar. Allah mengingatkan kalian dengan hal ini supaya jangan sampai kalian mengulangi hal yang seperti ini selama-lamanya. Jika kalian benar orang-orang yang mukmin. Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita, yang menyebarkan kekejian terhadap orang-orang beriman, bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Tahu dan kalian tidak tahu. Dan jika bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah ayat ini diturunkan, Aisyah diselamatkan dari tuduhan itu. Nabi SAW keluar ke masjid. Beliau berkhutbah. Beliau menyampaikan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipanggillah Mistah bin Utsatsah, Hassan bin Thabit, Hamnah binti Jahsh. Ya, 3 orang ini dari kalangan orang mukmin, namun termakan fitnah dan ikut menyebarkan fitnah. Mistah bin Utsatsah, keponakan Abu Bakar As-Siddiq. Hassan bin Thabit, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh adalah saudaranya Zainab binti Jahsh, Ummul Mukminin. Ya, memang dia terbawa kecemburuan untuk saudara perempuannya, akhirnya ikut menyebarkan berita bohong ini. Wa kanu mimman afhasa bil kalam bil fahisha. Kan 3 orang ini yang ikut menyebarkan berita bohong ini. Maka mereka pun dihukum cambuk dengan 80 kali cambukan. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Aisyah, lamma nazala udhri qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar fa dzakara dzalik. Ketika Allah menurunkan pembelaanku, Nabi SAW membacakannya di atas mimbar. Beliau membacakan ayat Al-Quran ini. Beliau memerintahkan 2 orang dan 1 orang laki-laki untuk dihukum cambuk karena perbuatan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka masing-masing dicambuk 80, yaitu Hassan bin Thabit, Mistah bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ditegakkan hukum kepada dia? Padahal dia termasuk orang yang tawalla kibrahu, yang menanggung perbuatan terbesarnya. Yang Allah sebutkan, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan orang yang menanggung terbesarnya, baginya siksa yang pedih. Kenapa tidak ditegaskan hukum kepadanya, ditegakkan hukum kepadanya? Karena saking buruknya dan busuknya orang ini, dia ketika menyebarkan berita, dia tidak pernah menyebutkan sumber beritanya dari dirinya. Dia selalu menisbatkan kepada orang lain. Dia mengatakan, apa kamu tidak dengar kata orang? Apa kamu tidak mendengarkan kata masyarakat ini, kata suku itu? Dia selalu melemparkan sumber itu kepada orang lain. Tidak pernah menisbatkan ucapan itu pada dirinya. Padahal dia sumber pelakunya.
karena dia sumber pelakunya, dan karena dia tidak pernah terang-terangan mengakui hal tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegakkan hukum terhadapnya. Namun cukup bagi Abdullah bin Ubay bin Salul dengan siksa yang pedih di dalam keraknya neraka yang paling bawah bagi dirinya. Allahul Musta'an. Adapun Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Hasan bin Thabit ini salah seorang sahabat yang termakan pada waktu itu, sehingga ikut menyebarkan fitnah, ikut menuduh Aisyah dengan tuduhan yang tidak benar ini. Ketika selesai fase ini, setelah sepeninggal Nabi SAW di masa tuanya, Hasan bin Thabit pernah sekali waktu meminta izin untuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka diizinkan oleh Aisyah. Aisyah mengizinkannya, silakan kalau ingin bertemu dengan Ummul Mukminin. Kemudian ada salah seorang tabi'in yang bernama Masruq bertanya, "Ata'dzanina li hadza?" Engkau izinkan dia untuk menemuimu wahai Ummul Mukminin setelah semua apa yang dia ucapkan? Setelah apa yang dia ucapkan? Kemudian Aisyah mengatakan, "Awalaysa qad asabahu 'adzabun 'adzim?" Bukankah Hasan telah ditimpa dengan siksa yang pedih dari apa yang dia ucapkan? Yaitu siksa itu adalah pertama, Hasan dihukum cambuk oleh Rasulullah SAW karena apa yang dia ucapkan. Dan kemudian yang kedua adalah di masa tuanya Hasan bin Thabit buta. Sehingga Aisyah mengatakan hukuman apa yang lebih berat yang Allah timpakan kepada dia melebihi apa yang diambil darinya, yaitu matanya, penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Hasan bin Thabit radhiyallahu an membalas semua ucapan-ucapan buruknya tentang Ummul Mukminin dengan membuat bait-bait syair untuk memuji Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari juga menceritakan bagaimana Urwah ibnu Zubair menyebutkan, aku pernah mencela Hasan bin Thabit kepada Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair ini adalah ponakan dari Ummul Mukminin Aisyah. Jadi dia mencela Hasan bin Thabit. Namun Aisyah menegur Urwah bin Zubair. Ditegur Urwah ini oleh Ummul Mukminin. Dia mengatakan, "La tasubbuhu, fa innahu kana yudafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jangan kamu mencela Hasan karena dia selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bait-bait syairnya. Ista'dzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hija'il musyrikin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa binasabi?" Qala Hasan radhiyallahu an, "La asullannaka minhum kama tusallu asy-sya'ratu minal 'ajin." Ketika Hasan pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalas orang-orang musyrikin Quraisy dengan bait-bait syair, ya, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Hasan untuk melakukan itu. Dan luar biasa bait-bait syair Hasan bin Thabit di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sikap-sikap yang luar biasa dari sebagian sahabiyah atau ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Antum tahu Zainab, madunya Aisyah, kompetitor beratnya Aisyah. Namun dia seorang wanita salehah. Allah menjaga lisannya. Dia tidak berkata kecuali yang baik. Dan itu mendapat pujian sendiri dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab binti Jahash, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang diriku. Ya Zainab, madza alimti aw ra'ait? Wahai Zainab, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu lihat dari Aisyah radhiyallahu anha? Ini madunya Aisyah. Ditanya tentang Aisyah di masa fitnah, di masa tersebarnya gosip yang luar biasa hampir sekota Madinah. 1 bulan tidak turun wahyu. Artinya peluang untuk menunggangi berita bohong ini dengan tambahan, dengan bubuhan, dengan bumbu dan lain sebagainya sangat mungkin. Walaupun dengan memunculkan perkataan yang setidaknya menggambarkan keraguan-raguan. Namun apa jawaban Zainab binti Jahash? Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Wallahi ma'alimtu illa khair. Ya Rasulullah,
Aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, aku tidak tahu dari Aisyah kecuali yang baik. Aisyah, wanita yang baik. Kata Aisyah, وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. Dialah wanita yang menjadi kompetitor beratku dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menjaganya dengan sikap kehati-hatian pada dirinya. Namun sayang, kata Aisyah, saudara perempuannya Hamnah seringkali berada di posisi Zainab untuk membela Zainab, dan binasalah Hamnah karena apa yang dia ucapkan, karena ikut menyebarkan hadithul ifk ini. Subhanallah. Sikap sahabat yang lain, ikhwah fillah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah sendiri menceritakan, ada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Ketika sampai kepadanya berita bohong ini, sahabat ini mengatakan, Subhanak, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Subhanaka hadza buhtanun 'azim. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak sepantasnya kami mengucapkan kalimat ini ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya inilah kebohongan yang sangat nyata. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini sahabat tersebut. Ketika tersebar berita kebohongan ini, istri beliau, yaitu ketika istri Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ayah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu, Rumaisah binti Mulhan, ditanya, wahai Abu Ayyub, kamu dengar berita tentang Aisyah? Iya. Dan itu bohong. Kata Abu Ayyub. Seketika beliau menjawab, bohong. Dan dia tanya kepada istrinya. Dia tanya kepada Rumaisah binti Mulhan. Akunti ya Umma Ayyub fa'ilah. Kalau kamu di posisi Aisyah, apakah kamu akan melakukan perbuatan keji itu? Kalau kamu di posisinya Aisyah, wallahi ma kuntu la af'aluhu. Demi Allah, tidak mungkin aku melakukannya di posisi Aisyah. Tidak mungkin aku melakukannya. Apa kata Abu Ayyub kepada istrinya? Fa Aisyatu wallahi khairun minki. Aisyah jauh lebih baik dari kamu. Aisyah jauh lebih baik dari dirimu. Ini imannya seorang mukmin. Ketika menyikapi berita-berita bohong yang sampai kepada dirinya dari orang-orang baik, dari orang-orang saleh, dari orang-orang hebat yang Allah jaga mereka dengan ilmu dan iman. Mereka berhusnudzan kepada mereka. Sebagaimana husnudzannya terhadap dirinya. Mereka mau husnudzan untuk dirinya. Bagaimana tidak husnudzan terhadap orang-orang saleh, terhadap ummahatul mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada dampak lainnya yang terjadi akibat tersebarnya berita bohong itu. Antum tahu kan, Mistah bin Utsatsah, keponakan Abu Bakar yang disuplai kebutuhan hidupnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena dia memang keluarga fakir, yatim dan fakir. Diberikan suplai kehidupan oleh Abu Bakar. Namun ternyata Mistah yang ikut juga menyebarkan berita bohong ini di kota Madinah. Bagaimana perasaan sang ayah ketika mengetahui kerabat dekatnya yang diberi suplai kehidupan tiap bulannya ikut menyebarkan berita bohong tentang keluarganya, tentang putrinya, dan bukan sembarang putri, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai berita turun ayat pembelaan Allah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar pun bersumpah, wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abada. Demi Allah, Mistah saya tidak akan lagi bantu dia selama-lamanya. Wala anfa'uhu binaf'in abada. Tidak ada satu pemberian pun yang aku akan berikan kepada Mistah terhadap apa yang dia tuduhkan terhadap Aisyah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ternyata Allah tidak mendiamkan hal tersebut. Allah Rahmanur Rahim. Mistah telah ditegakkan hukum kepadanya. Telah dicambuk 80 kali. Mistah termakan fitnah. Mistah radhiyallahu anhu kesandung dosa. Karena bukan berarti seorang mukmin, seorang yang bertakwa,
tidak bisa terjerumus dalam dosa walaupun dosa besar. Menuduh seseorang perempuan berzina dosa besar. Tapi Mislah telah menanggung resikonya di dunia dengan hukuman yang ditegakkan terhadap dirinya. Sumpah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kekayaan di antara kalian dan kelapangan harta, jangan dia bersumpah untuk tidak memberi kepada kerabat. Jangan dia bersumpah untuk tidak memberi kepada orang-orang miskin dan muhajirin di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan. Hendaklah mereka berlapang dada. Apa kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini turun untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkait tentang kerabatnya yaitu Mistah yang telah menyebarkan berita bohong. Ketika ayat itu dibacakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi bala wallahi inni uhibbu an yaghfirallah li. Demi Allah, aku sangat mau Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka dia pun mengembalikan terus berbuat baik kepada Mistah terhadap semua kebaikannya. Dan beliau mengatakan, wallahi la unzi'uha minhu abada. Demi Allah, aku tidak akan pernah memberhentikan bantuanku terhadap Mistah selama-lamanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat bagaimana jiwa-jiwa besar, jiwa-jiwa suci yang Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang bersinar pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang mendengar berita bohong tentang putrinya yang sangat menyakiti hati beliau. Yang beliau menanggung pahitnya tuduhan itu. Yang mencoreng nama baiknya dan rumah tangganya. Namun ketika mendengarkan panggilan dari Allah untuk memaafkan, dia tidak lagi cari-cari alasan di dalam hatinya untuk membenarkan sikapnya. Ketika Allah sampaikan kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kamu tidak mau Allah mengampuni dosamu? Dia tidak mau mencari-cari, ya Allah, tapi begini, ya Allah, tapi begitu. Dia tidak mencari-cari rasa sakit yang masih tersisa di dalam dadanya. Untuk menumbuhkan emosi dan amarahnya. Untuk menjaga ego dan harga dirinya. Namun bergegas jiwa itu luntur. Untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergegas dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ketenangan dengan itu, dengan kejujuran hatinya beliau mengatakan, bala wallah, demi Allah, inni la uhibbu an yaghfirallah li. Sungguh aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku. Dan kemudian beliau memberikan nafkahnya kepada Mistah radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman, sebagaimana dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan membantunya dengan satu manfaat sedikit pun. Dibalas dengan wallahi la anzi'uha minhu abada. Demi Allah, aku tidak akan berhenti membantunya selama-lamanya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit dari hati orang-orang yang besar. Dibersihkan dari segala kotorannya, dari bara-bara permusuhan dan kebencian, untuk agar hati itu tetap jernih, hati itu tetap bersih, hati itu tetap bersinar dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak pelajaran yang insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadithul ifk yang insya Allah menjadi materi kita yang selanjutnya. Beberapa pelajaran berharga dari peristiwa hadithul ifk. Barakallahu fiikum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang sangat berharga sekali. Salah satunya adalah tadi bagaimana Sayyidina Abu Bakar ini yang
ya tidak dapat ditemukan di zaman sekarang mungkin saja ketika sudah Radhiyallahu anhu. punya dendam, kemudian Masya turun Allah. ayat ini langsung luluh gitu ya. Masya Allah, ini pekerjaan hati yang sangat berat, yang sangat sulit sekali bagi kami Subhanallah. gitu ya, bagi anak. Tapi ya begitulah tuntunan Allah dan Rasulnya, agar kita menjadi umat yang bertakwa, salah satunya dengan berbesar hati untuk memaafkan. Allah yubarik Masya fik. Allah. Baik Masya jemaah Allah. sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah memasuki ke sesi 2, sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Yang pertama dari Umu Amr, silakan Umu Amr. Lalu kemudian untuk Akhi Yuliadi Purawibawa, silakan. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materi hari ini. Eh, sangat berat pasti suasana saat itu Ustadz. Kami dapat membayangkan karena kami juga pernah merasakan yang seperti itu. Mohon nasihat Ustadz, bila ada yang seperti itu dan saat saya mengalaminya, saya tidak tahu apa yang pernah saya katakan atau mungkin juga menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akibat kekhawatiran ucapan-ucapan atau perbuatan di tengah situasi yang tidak atau berat saya terima itu, bagaimana cara bertaubatnya? Tetapi alhamdulillah itu sudah lama berlalu walaupun tetap meninggalkan bekas. Kemudian Ustadz, mohon nasihatnya juga, bagaimana bila seseorang tidak mau memaafkan orang tuanya padahal orang tuanya sudah meninggal. Secara umum, orang tuanya itu mungkin pernah meninggalkan sakit hati di hatinya, tetapi orang tuanya membiayai dia sampai dia sekolah, sampai dia besar, dan tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya itu. Dan di sisi lain, bagaimana bila ada seseorang yang kalau berbuat salah, cukup mengakui, tapi tidak pernah meminta maaf atau sulit sekali mengungkapkan kata maaf dari lisannya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Nah, baik. Tentang yang pertama, terkait dengan jika mengalami hal yang serupa seperti apa yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu mendapatkan tuduhan-tuduhan bohong padahal tidak seperti yang disebutkan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 dari surat An-Nur ini, Allah menyampaikan, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah sebagian dari kalian. Jangan kamu mengira tersebarnya berita bohong itu buruk untukmu. Bahkan itu adalah baik untukmu. Ini siapa? Subhanallah. Husin, Abi lagi ngajar. Nah. Ini siapa? Ini Husin. Ini piringnya Husin. Sebentar ambil lagi ngajar dulu. Jangan kau mengira. Kan ini ada 4. Iya. Piring-piring juga ada 4. Iya. Coba Husin lihat nanti di dapur. Jangan engkau mengiranya buruk untuk kalian. Tapi itu adalah baik untuk kalian. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini merasa sakit tentang kejadian-kejadian yang seperti ini. Kezaliman-kezaliman yang pada diri kita. Karena kita hanya fokus memperhatikan semua kejadian itu dengan apa yang terjadi saat ini di dunia kita sekarang. Coba bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menyingkap tentang fenomena yaumul mahsyar, yaumul hisab. Ketika nanti kita dihisab oleh Allah, ternyata akibat musibah-musibah yang menimpa diri kita, karena berita-berita bohong yang terjadi itu, menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jika Allah menunjukkan hal tersebut, bukankah Nabi SAW menyampaikan apapun yang menimpa seorang muslim, seorang mukmin, dari segala kesedihan, keletihan, sakit, gangguan, ya, sampai duri yang mengenai dirinya, yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosanya. Bukankah itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Jika ini saja yang menjadi khairun, bal huwa khairun lakum,
bahwa itu adalah baik untukmu, bahwa dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, bahwa dengan itu Allah memuliakan derajat kita, martabat kita di sisinya. Itu saja sudah lebih dari cukup bagi kita untuk mensyukuri kejadian tersebut. Membuat kita ini bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait yang pertama. Adapun yang kedua, seorang anak yang tidak bisa memaafkan kedua orang tuanya yang mungkin pernah bersalah terhadap dirinya. Anda berharap orang tua seperti siapa? Anda berharap orang tua seperti Rasulullah SAW? Anda berharap orang tua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menyadari bahwa orang tua kita ini manusia biasa, penuh dengan kesalahan. Terlebih ketika antum menyadari bahwa orang tua antum memenuhi segala tanggung jawab antum. Andai kata bukan seperti itu. Andai kata orang tua itu punya satu jasa saja, yaitu menjadi sebab terlahirnya kita di muka bumi. Itu saja. Setelah terlahir kita dibuang. Setelah terlahir kita dibuang. Apakah tetap antum harus berbuat baik kepadanya? Jawabannya iya. Tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya bahwa setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana jika kedua orang tuanya itu zalim terhadap anaknya? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tuanya zalim terhadap anaknya, anaknya tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena sebab terlahirnya anak ini di muka bumi sebagai seorang anak, sebagai itu dia menjadi manusia yang terlahir di muka bumi dan di atas Islam, di atas iman, yang dengan itu kemudian dia tumbuh dan besar, yang nantinya dia mendapatkan keberkahan surga yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu setelah Allah yang menjadi penyebab utama dia hadir di muka bumi adalah kedua orang tuanya. Jika itu saja peran orang tua, melahirkan dan melepaskan begitu saja, dan anak itu tumbuh di atas Islam, di atas iman, dan kemudian anak itu beribadah kepada Allah di kehidupan dunianya, taat kepadanya, dan kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga, itu adalah sebuah anugerah besar, sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada orang tersebut, kepada anak itu melalui kedua orang tuanya. Terlebih lagi ketika orang tua itu memenuhi segala tanggung jawabnya, berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, tapi dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada, akhirnya terjadi kekurangan-kekurangan tersebut. Ini memang di antara penyakit besar yang terjadi pada banyak anak-anak muda sekarang karena ego yang dipupuk pada dirinya. Karena kecenderungan melihat segala sesuatunya itu tersentralisasi pada dirinya. Aku, dan aku. Sehingga dia lupa bahwa dia hadir tidak sendirian di muka bumi. Ada sebab, ada rahmat orang tua, kasih sayang orang tua yang menyebabkan dia sejak terlahir tidak dibuang begitu saja. Seperti anak-anak binatang yang ketika dilepas, jika terlahir, ketika anak manusia lahir, dibuang begitu saja, pasti seonggok daging yang mati. Namun karena sayang yang Allah tanamkan di dalam hati ibu kita dan ayah kita, kemudian kita dibesarkan. Kemudian kita dicukupi, diberikan biaya dan lain sebagainya. Jika ada kekurangan-kekurangan manusiawi, itulah manusia. Allahul musta'an. Adapun pertanyaan yang ketiga, orang yang berbuat salah namun dia tidak mau meminta maaf. Kesombongan atau keengganan untuk meminta maaf ini adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Seberapa kuat kita akan menanggung beban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya kita bawa sampai akhirat. Mau kita bereskan nanti dengan membayar semua kebaikan yang kita lakukan untuk mereka semuanya. Orang-orang yang telah pernah kita zalimi selama hidup di dunia. Seberapa kuat kita bisa menanggung itu? Ini sangat berat. Sangat berat. Akan lebih murah dan mudah ketika kita meminta maaf di dunia kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Ketimbang kita harus membawa mati itu semuanya dan kita bayar itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau dengan menanggung dosa-dosa mereka yang telah kita zalimi. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Jazakumullah khair. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kami persilahkan dari Akhi Yuliadi Purawibawa. Silakan. Syukran Kang Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz dan keluarga dan kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, Ustadz. Amin ya karim. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz, kalau pertanyaan saya agak kurang sopan. Yang pertama Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada sebagian sahabat yang husnuzon kepada Aisyah, seperti misalnya Abu Ayyub yang Ustadz ceritakan. Yang saya ingin tanyakan, apa ibrohnya ya Ustadz? Kenapa Rasulullah tidak husnuzon kepada Aisyah? Kenapa malah menggantung Aisyah? Yang kedua, kenapa mesti bertanya mengenai pribadi Aisyah kepada istrinya Zainab, apa kepada yang lainnya? Seolah-olah Rasulullah itu tidak percaya kepada Aisyah, padahal itu adalah istrinya. Sebagaimana kan ada ayatnya bahwa istri adalah pakaian buat kita dan kita adalah pakaian buat istri. Nah, itu Ustadz yang pertama, apa ibrohnya. Yang kedua, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa tadi Ustadz mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah bahwa perempuan itu banyak gitu kan gitu. Nah, itu saya pernah mendengar bahwa Aisyah tersinggung dengan ucapan itu dan itu mempengaruhi hubungan Aisyah dengan Ali yang berujung pada perang Siffin. Nah, apa Ustaz kalau misalnya salah? Itu mungkin Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama terkait dengan Nabi SAW, bukan Nabi SAW tidak percaya dengan Aisyah. Antum mengetahui, sebagaimana telah disampaikan dalam riwayat yang Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang menyampaikannya, bahwa sejauh hari sebelum turunnya ayat-ayat pembelaan terhadap Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW telah berkhutbah. Ya, beliau SAW berkhutbah dan beliau menyampaikan di hadapan kaum muslimin pada saat itu, kalangan muhajirin, terkait dengan ingin menghukum orang-orang yang telah menyebarkan fitnah terhadap keluarganya. Dan Nabi mengatakan, "Fawallahi ma'alimtu ala ahli illa khaira." Demi Allah, aku tidak tahu tentang keluargaku kecuali kebaikan. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi SAW tidak dalam posisi meragukan Ummul Mukminin Aisyah. Tidak melakukan hal itu. Tapi Nabi sebagai seorang Nabi, di satu sisi beliau sebagai suami, di satu sisi sebagai seorang kepala negara, yang beliau harus bersikap adil dan menegakkan segala sesuatunya hanya dengan bukti-bukti dan dalil, dengan hujjah. Ya, jika terbukti benar maka ditegaskan kebenaran. Jika terbukti salah maka ditegakkan hukuman. Karena beliau sebagai seorang kepala negara yang harus mencari bukti-bukti itu sebagai pembenaran atau pembuktian tentang hal ini. Namun Nabi SAW tidak pernah meragukan Ummul Mukminin Aisyah. Sebagaimana dalam kisah ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali yang baik. Demikian pula aku tidak mengetahui tentang Sofwan ibnul Mu'attal kecuali yang baik. Jadi jawaban untuk pertanyaan pertama, bahwa Nabi SAW tidak pernah meragukan istri beliau. Ya, tidak pernah meragukan istri beliau. Apa yang dilakukan oleh beliau SAW adalah sebagai respon, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang manusia. Ya, respon akan hal tersebut. Beliau SAW mencari pembuktian, benar atau tidak benar. Bukan sebagai orang yang bimbang dan ragu. Buktinya dengan sumpah. Nabi SAW berkhutbah di depan para sahabatnya, demi Allah aku tidak pernah mengetahui tentang Aisyah kecuali yang baik. Dan demi Allah, kata Nabi SAW, aku tidak mengenal tentang orang ini, tentang seseorang yang dituduhkan, yaitu Sofwan ibn Mu'attal, ma'alimtu alaihi walaqad dzakaru rajulan ma'alimtu alaihi la khairan. Mereka menyebut tentang seseorang yang digosipkan dengan Aisyah, yang demi Allah yang aku tahu tentang dia adalah orang yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ali menyampaikan hal ini, bahwa Ali radhiyallahu an pada saat itu dimintai, ini bentuk pertanyaan yang kedua, dimintai gagasan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali jika harus menimbang di posisi Ali bin Abu Thalib, melihat sosok yang sangat dia cintai dan kagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalami kegalauan, kegundahan yang luar biasa dengan apa yang dialaminya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecemburuan yang sangat kuat. Hal itu menunjukkan
terlihat pada diri Nabi SAW kecemburuan yang besar karena berita bohong yang tersebar pada saat itu. Maka Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an di dalam posisi ini beliau menyampaikan gagasan kepada Nabi SAW tentang hal yang paling ringan dari dua hal. Ya, Ali bin Abu Thalib tidak sebagai seorang, dia tidak kebayang bahwa benar atau tidak benarnya. Namun Ali bin Abu Thalib memberikan gagasan pada saat itu kepada Rasulullah SAW yang menurut kebijakan beliau pada saat itu adalah akhafud dararain. Ya, hal yang paling ringan dari dua hal yang mudarat ini tadi adalah yang paling ringan adalah akan hal tersebut. Ya, itu adalah gagasan Ali bin Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Namun apakah ini menjadi pemicu munculnya Siffin? Apa yang antum tahu, yang kita ketahui tentang peristiwa Siffin? Apakah Siffin itu timbul sebagai bentuk reaksi Ummul Mukminin Aisyah untuk melawan Ali bin Abu Thalib? Jika itu yang antum tahu, itu sebuah kesalahan. Ya, Aisyah tidak bergerak pada saat itu sampai terjadinya peristiwa Jamal. Ya, bukan perang Siffin, sebetulnya Siffin antara Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah. Peristiwa Jamal, peristiwa onta itu, ya, peristiwa Jamal ini terjadi bukanlah inisiatif Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk melawan Ali bin Abu Thalib. Keberangkatan Aisyah dengan kaum muslimin dari kota Mekah pada saat itu tujuannya adalah untuk menuntut ditegakkannya hukuman mati terhadap para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian ketika terjadi negosiasi antara Ali bin Abu Thalib dengan beberapa perwakilan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, seperti Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, kemudian di antara kaum muslimin sana, kalau tidak salah adalah Qa'qa bin Amr At-Tamimi dan beberapa orang para sahabat, kemudian mereka diskusi dan mereka sepakat. Mereka sepakat bahwa hal ini diserahkan kepada senior-seniornya sahabat untuk dilakukan hal tersebut, dan sepakat bahwa Ummul Mukminin Aisyah dan semua rombongan yang ada pulang, ya, untuk balik ke kota Madinah. Sudah terjadi kesepakatan itu. Jadi tidak terjadi pertikaian. Namun perdamaian yang terjadi, kesepakatan ini tidak disetujui oleh sebagian orang-orang yang memang suka menimbulkan kekacauan, yaitu orang-orang Syiah, orang-orang yang Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka itu menyusup pada kubunya Ali bin Abu Thalib. Ya, mereka masuk pada kubunya Ali bin Abu Thalib. Mereka tidak terima akan hal ini. Ya, maka di malam hari mereka melakukan serangan, melemparkan anak-anak panah ke kemahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu menyulut marahnya sebagian para sahabat dan kaum muslimin yang ada di kubunya Aisyah. Maka terjadi kekacauan. Dan ketika terjadi kekacauan ini sendiri, silakan antum baca detail riwayat-riwayatnya, bahwa Zubair bin Al-Awwam ketika menenangkan dua kubu, dia tidak ikut berperang melawan kubu sana atau kubu sini karena dia mengetahui bahwa kedua kubu ini adalah kaum muslimin. Kaum muslimin sendiri, dia datang untuk menenangkan, namun ketika gejolak fitnah itu sudah sedemikian bergejolaknya, sedemikian dahsyatnya, maka Zubair pun dengan kesal dia tinggalkan tempat itu. Dia jatuhkan pedangnya, dia pergi. Namun dikejar oleh seseorang dari kubunya Ali, menghunus pedangnya Zubair dan kemudian membunuh Zubair dengan pedangnya sendiri. Kemudian Talha bin Ubaidillah terkena anak panah yang nyasar kepada beliau. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit detail tentang peristiwa Jamal yang bukan karena kesalnya Aisyah kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Jika itu yang muncul atau itu yang dikesankan, ini sesuatu yang sangat tidak tepat dan tidak benar sama sekali. Ya, tidak seperti itu terjadi peristiwanya. Tidak ada kebencian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Ali bin Abu Thalib. Maka selesainya peristiwa ini yang menjadi pemicu besar, peristiwa besar sesudahnya, yaitu peristiwa Nahrawand, peperangan antara Ali bin Abu Thalib dengan orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij protes kepada Ali bin Abu Thalib. Kenapa kalian melawan pasukan Aisyah, mengalahkan mereka, tapi tidak ada yang ditawan? Kenapa tidak ada rampasan perang? Tidak ada yang ditawan? Itu permasalahan yang dimunculkan oleh orang-orang Khawarij kepada Ali bin Abu Thalib, melawan para bughat menurut kacamata orang-orang Khawarij tersebut. Namun akhirnya dengan utusan Ali bin Abu Thalib, yaitu Abdullah bin Abbas, berdialog dengan mereka, mengatakan bahwa yang terjadi adalah ini pertikaian karena kesalahpahaman, karena ketidaksengajaan, dan kemudian yang ada pada saat itu adalah Ummul Mukminin.
orang waras mana yang menawan ibunya sendiri. Maka Ali bin Abu Thalib dengan pengawalan yang ketat memulangkan Ummul Mukminin dengan penuh keterhormatan sampai ke kota Madinah. Itu peristiwa perang Jamal, ya. Dan peristiwa Jamal ini terjadi karena ketidaksengajaan, bukan karena suatu yang disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan melalui chat box. Di sini ada pertanyaan dari seorang akhwat di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz senantiasa dirahmati Allah. Amin ya Untuk karim. pertanyaannya, bagaimana dengan seorang suami yang tabiatnya suka berselingkuh? Ketahuan selingkuh dengan bukti-bukti yang kuat, bukannya bertaubat pada Allah dan meminta maaf kepada istrinya, tapi malah menjatuhkan talak pada istrinya. Dan ada sanksi yang didapat karena statusnya sebagai PNS, dia malah merasa dizolimi mantan istrinya yang diceraikan atas sanksi yang dia terima. Demikian Ustaz pertanyaannya. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Barakallahu fiik. Jika benar apa yang anti sampaikan, jika benar ya bahwa selingkuh itu terbukti, selingkuh dalam konteks ini adalah zina, ya, dia berzina dan terbukti perbuatannya tersebut, dan dia mengakui atau tidak mengakui namun terbukti akan kenyataan perbuatan tersebut, maka jatuh talak yang terjadi pada diri anti bukanlah sebuah keburukan atau kesalahan. Ya, bukanlah sebuah keburukan. Adalah sebuah, mungkin secara apa yang anti rasakan adalah sebuah takdir buruk, tapi itu adalah sebuah kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anti dari seseorang yang fasik, yang ketika dia berbuat salah, dia bersikukuh dengan kesalahannya, tidak menjadikan itu sebagai alat untuk ibrah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah untuk membela dirinya ya dengan kezaliman dan kejahatan yang dia lakukan. Itu adalah sebuah langkah keburukan yang luar biasa. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan anti dengan hal tersebut. Jika itu adalah seperti yang anti sampaikan. Jadi ana menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ana wallahu alam tidak tahu apakah benar selingkuh atau tidak, tapi asumsinya adalah benar seperti yang dituduhkan. Jika itu benar dan anti mengalami apa yang terjadi, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pahit menjalani prosesnya, namun insya Allah ketika anti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat At-Talaq, ya, surat yang menjelaskan tentang perceraian. Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat tersebut di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah selalu akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu akan mencukupinya. Allah pasti akan menyampaikan ketetapannya. Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu ada batas dan kadarnya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. 5 pertanyaan sudah yang dihadirkan pada malam hari ini, dan tanpa terasa kita sudah memasuki pukul 21:41 waktu Indonesia Barat. Saking Masya Allah. asiknya, Masya Allah ya. Baik Ustaz, sebelum diakhiri mungkin ada akhir kalam sebelum ditutup dari Ustaz, silakan. Ya, insya Allah materi kita selanjutnya Kang Zai adalah pelajaran-pelajaran berharga dari Hadithul Ifk, ya, pelajaran-pelajaran berharga dari Hadithul Ifk yang insya Allah kita akan mengambil hikmah-hikmah ini dari sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Beliau menyampaikan kepada kita kurang lebih 70 faedah, ya, 70 pelajaran dari peristiwa Hadithul Ifk yang insya Allah kita akan eksplorasi, kita akan kaji pada pertemuan kita yang akan datang. Dan ingat, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kehidupan Nabi kita Muhammad SAW secara pribadi, rumah tangganya adalah uswah dan pelajaran bagi kita. Tidak banyak masalah, tidak banyak kejadian yang terjadi seperti yang terjadi pada keluarga Nabi SAW terjadi pada diri seseorang di antara kita. Karena ujian itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang sesuai dengan kadar Islam dan imannya. Ketika imannya kuat, maka ujiannya berat. Ya, antum harus menyadari itu. Maka ketika antum melihat kejadian yang mirip atau serupa terjadi pada diri sebagian dari kita,
yakini bahwa ujian itu intensitasnya adalah jauh lebih ringan ketimbang apa yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa jauh lebih ringan? Karena iman kita jauh lebih ringan dari mereka. Karena itulah Allah memberikan ujian yang lebih simpel, yang lebih sederhana, dan solusi yang lebih mudah, yang lebih gampang, yang lebih cepat, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat seberapa kuat kita di dalam kefikohan kita, kepercayaan kita kepadanya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah hadithul ifk ini banyak memberikan inspirasi bagi kita semuanya, dan pelajaran sangat banyak sekali, sangat luar biasa. Dalam kitab-kitab tafsir pun disampaikan oleh para ulama. Kebetulan juga Ana dalam beberapa kajian yang lainnya, Ana memiliki kajian khusus membahas tentang Quran surat An-Nur, yang di dalam surat An-Nur membahas tentang hal ini. Dan alhamdulillah itu membutuhkan kurang lebih 5 atau 6 kali pertemuan untuk membahas ayat demi ayat, faedah demi faedah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat ini. Subhanallah, semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustazuna. Semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan waktu bercengkrama dengan keluarganya yang dipergunakan untuk berdakwah, Allah jadikan sebagai pahala jariah bagi Ustadz dan juga keluarga. Barakallahu fiik. Selamat istirahat. Baik, Kang Zai. Insyaallah Baik. saya mohon pamit kepada ikhwah semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin wa jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah perjumpaan kita dengan Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Sampai jumpa pekan depan, di Senin pekan depan, yang akan mengupas tentang pelajaran-pelajaran berharga dari hadithul ifki ini. Dan tadi Ustaz Ali menyampaikan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani telah menuliskan ada 70 pelajaran dari peristiwa hadithul ifki ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesabaran kepada kita semua untuk bertawabul ilmi, keteguhan, keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan seluruh titah dan perintahnya sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Atas nama kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mengaturkan banyak terima kasih atas atensi dan juga kehadiran jamaah sekalian pada malam hari ini, serta pertanyaan-pertanyaannya yang menambah wawasan bagi kami semua. Terima kasih, jazakumullah khairan. Sampai bertemu kembali insya Allah di lain kesempatan dengan tema-tema kajian yang berbeda. Demikian, kami aturkan banyak terima kasih. Sekali lagi, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita akhiri saja dengan doa, hamdalah, dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.